Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Klasifikasi dan Pengelompokan Media. Yang pertama, pengertian dan pengelompokan media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Pengelompokan media. Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing dan menampilkan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Agar peran dan sumber media belajar tersebut menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu sesuai dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Pengelompokan media. Menurut Setyosari dan Sihkabuddin, ada 4 kategori dalam pengelompokan media pembelajaran, yaitu: pertama, pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Ada yang dinamakan media pembelajaran 2 dimensi. Kemudian yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam, dan media pandang gerak. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan persepsi indera. Yang pertama, media audio, kedua, media visual, ketiga, media audiovisual, dan keempat, media cetak. Kemudian yang ketiga, pengelompokan berdasarkan hierarki manfaat media. Semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya dan semakin susah pengadaannya. Akan tetapi semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkatnya, semakin murah biaya dan semakin mudah pengadaannya. Tetapi sifat penggunaannya semakin khusus dan lingkup sasarannya semakin terbatas. 4. Berdasarkan jenis karakteristik. Meskipun sudah banyak ragam dan format media yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, namun pada dasarnya media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Kemudian yang kedua, pengelompokan media sederhana. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, gambar, kedua, grafik, ketiga, relia, keempat, poster, kelima, bagan, keenam, papan tulis. Kemudian yang ketiga, pengertian dan jenis multimedia. Multimedia adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Namun, definisi multimedia memang belum jelas. Namun, secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di dalam multimedia terdapat penggabungan antara media audio, visual, slide bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lainnya. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran.
Kemudian selanjutnya jenis-jenis multimedia. Adapun jenis-jenis multimedia terdiri dari pertama multimedia hiperaktif, kemudian yang kedua multimedia interaktif, kemudian yang ketiga multimedia linear, kemudian yang keempat multimedia presentasi pembelajaran, kemudian yang kelima multimedia pembelajaran mandiri, kemudian yang terakhir multimedia kids. Ya, itulah mungkin persentase yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklam. Wassalamualaikum warahmatullahi